Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi IPA, yaitunya tentang bunyi. Adapun yang kita bahas kali ini yaitu tentang teori dasar bunyi. Yang kedua, kecepatan bunyi. Yang ketiga, kita akan membahas sebuah soal tentang bunyi. Ketiga ini akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitunya tentang teori dasar bunyi. Bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda bergetar yang menghasilkan bunyi ini yang disebut dengan sumber bunyi. Di sekitar sobat juara sangat banyak sumber bunyi. Bisa kita lihat sumber bunyi yang dimaksud seperti drum. Drum itu ketika dipukul maka akan bergetar. Dari sanalah kemudian dia menghasilkan bunyi. Yang kedua, contohnya adalah gitar. Gitar ketika dipetik maka sinarnya itu akan bergetar. Maka getaran sinarnya itu akan menghasilkan bunyi. Kalau seandainya sesuai nada, maka bunyi yang dihasilkannya sangat indah. Syarat bunyi ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi, seperti yang dimaksud sebelum yang kita bahas tadi. Sumber bunyi yang dimaksud adalah benda yang bergetar. Syarat bunyi yang kedua, ada medium perantara. Medium perantara yang dimaksud di sini adalah zat yang mengantarkan bunyi dari suatu titik ke titik yang lain. Zat yang dimaksud ada 3, ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Perambatan bunyi atau gerak bunyi sangat dipengaruhi oleh kerapatan suatu zat. Semakin rapat suatu zat, maka bunyi akan semakin cepat bergerak. Kalau kita perhatikan saat kita mendengar suara kereta api yang mau datang, itu akan lebih mudah saat kita menempelkan telinga kita di rel kereta api daripada saat kita mendengar kedatangan kereta api melalui udara. Kita masuk syarat bunyi yang ketiga, yaitu ada pendengar. Ketiga inilah yang merupakan syarat adanya bunyi. Salah satu saja tidak ada, maka bunyi dikatakan tidak ada. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis bunyi. Jenis bunyi itu ada 3. Yang pertama infrasonik, di mana frekuensinya kecil dari 20 Hz. Bisa didengar oleh yang pertama paus biru. Selain itu, bisa juga didengar oleh jangkrik. Jenis bunyi yang kedua yaitu audiosonik, di mana frekuensinya antara 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz. Siapa yang bisa mendengarnya? Yang bisa mendengarnya adalah manusia. Jenis bunyi yang ketiga ultrasonik, di mana frekuensinya besar dari 20 kHz atau 20.000 Hz. Yang bisa mendengarnya adalah lumba-lumba, dan yang kedua adalah kelelawar. Kelelawar juga menggunakan ultrasonik sebagai alat untuk bergerak. Itulah 3 jenis bunyi. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Kita masuk pembahasan kecepatan bunyi. Persamaan kecepatan bunyi atau sering disebut cepat lambat bunyi sebagai berikut. V sama dengan S per T. V sama dengan cepat lambat bunyi, satuannya meter per sekon. S sama dengan jarak tempuh bunyi, satuannya meter. T sama dengan waktu tempuh bunyi, satuannya sekon. Dikarenakan bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang, persamaan gelombang juga berlaku pada bunyi, yaitu V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan cepat lambat bunyi, satuannya meter per sekon. Lambda sama dengan panjang gelombang bunyi, satuannya meter. F sama dengan frekuensi bunyi, satuannya Hz.
pembahasan soal. Mari kita membahas sebuah soal. Andi mendengar bunyi musik dari sebuah acara organ 0,2 sekon setelah speakernya dihidupkan. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka jarak Andi dan acara organ adalah A. 17 meter, B. 34 meter, C. 51 meter, D. 64 meter. Pembahasan. T sama dengan 0,2 sekon, V sama dengan 340 meter per sekon, sehingga S sama dengan V kali T. S sama dengan 340 kali 0,2, S sama dengan 68 meter. Jawabannya D. Demikian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN Juara Zaman Now Channel.